Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Muhammadin yamdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Kita teruskan perkuliahan pembahasan kita pada pasal selanjutnya tentang fi asbabit tayammum, sebab-sebab tayamum dalam kitab Safinatun Najah yang kita pelajari pada hari ini. Kalau untuk versi kitab yang kita pelajari, kitab kuningnya itu kitab Kasyifatus Saja, itu di halaman 31, mulai halaman 31. Silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Fi asbabit tayammumi faslun, pasal ini fi asbabit tayammumi menerangkan tentang sebab-sebab tayammum. Asbabut tayammumi, adapun sebab-sebab tayammum, salah satun ialah ada 3. Faqdul ma'i, al-awwalu faqdul ma'i, al-awwalu faqdul ma'i. Artinya yang pertama faqdul ma'i adalah ketiadaan air. Wal muradu karena sakit. Jadi pertama, kalau memang tidak ada air, daerah gersang, musim kemarau panjang, nah maka itu kita boleh bertayamum, itu menjadi boleh bertayamum. Wal maradu dan orang yang sakit, artinya sebab sakit. Wal maradu karena sakit. Jadi orang yang sakit itu boleh dia bertayamum kalau memang tidak memungkinkan untuk kena air. Nah, biasanya acuannya sakit apa saja yang memungkinkan untuk tayamum. Ya, sebenarnya penyakit ini bisa kita tengarai sendiri, kira-kira mana yang boleh bersentuhan dengan air dan tidak. Pak, kalau sakit panu boleh nggak tidak bersentuhan dengan air? Ya, kalau cuma sakit panu saya pikir ya tidak perlu tayamum karena dia tidak bisa mengganggu. Tapi kalau kemudian dia ada kudisnya itu juga parah misalnya, mungkin memungkinkan dia untuk tayamum karena karena kudisnya itu tidak bisa bersentuhan dengan air misalnya gitu. Nah, kalau toh pun misalnya di rumah sakit karena faktor lain gitu ya, penyebab sakitnya yang membuat dia tidak bisa tidak bisa berwudu, ya tetap aja bertayamum. Maka sebagian ulama itu menyarankan agar kategori sakit yang bisa bertayamum itu adalah mengikuti anjuran dokter. Nah, jadi pentingnya seorang dokter yang paham agama ya kayak gini gitu loh. Jadi dokter yang paham fikih, yang paham syarat, yang paham ketentuan-ketentuan agama ya kayak gini ya. Dokter profesi apapun yang paham profesi apapun itu memang perlu diiringi dengan paham terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam agar ketika mengambil kebijakan itu berdasarkan kepada hukum Islam. Nah, jadi kalau misalnya dokter menyarankan misalnya gini, Anda baru selesai operasi, air ada cukup, anggota wudhunya itu tidak memungkinkan untuk dia tidak memungkinkan untuk dia terkena air misalnya anggota wudhunya, maka dia boleh bertayamum.
atau mungkin dia ingin meninggalkan hadas besarnya, hadas besar. Jadi tayamum ini untuk hadas kecil ataupun hadas besar prakteknya sama saja. Untuk hadas besar mungkin ya dia sakit, tapi kemudian dia junub kan, entah mimpi basah dan lain sebagainya gitu junub. Nah, maka mensucikannya karena dia belum bisa mandi guyur sebenarnya, maka dengan tayamum itu. Nah, gitu dia. Wal ihtiyaju dan wal ihtiyaju ilaihi dan air dan dibutuhkan air li atosi haiwanin untuk minumnya hewan muhtaromin yang dimuliakan. Jadi kalau toh pun ada air, tetapi air itu hanya untuk minumnya hewan yang dimuliakan, bukan hewan yang haram, maka kita juga boleh bertayamum. Misalnya Anda dalam satu bejana itu memang bejana itu adalah tempat minumnya hewan. Nah, sementara ternyata air di dekat Anda itu tidak ada lagi gitu. Yang sisa hanya ada dalam bejana tempat minum hewan itu, ya maka itu tidak, air itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci menghilangkan hadas, maka kita boleh bertayamum. Nah, kira-kira itu dia tentang apa namanya, tentang sebab-sebab tayamum. Ya, hanya ada 3 perkara ini. Di luar daripada itu biasanya tidak dibolehkan untuk bertayamum. Oke, masih dalam pasal yang sama. Wa ghairu muhtaramin. Nah, ini dia loncatan pembahasan sedikit ya, berbeda. Saya juga nggak ngerti kenapa kok musannif atau pengarang kitab memasukkan wa ghairul muhtarami ini, keterangan tambahan tentang hal-hal orang ataupun makhluk yang tidak dimuliakan itu ada di bagian ini gitu. Tapi ya kita teruskan saja bacanya kitab ini. Wa ghairul muhtaram, dan adapun yang tidak dimuliakan itu sittatun, ada 6. Tarikus sholati, pertama ialah orang yang meninggalkan sholat. Ya, tentu adalah orang yang dengan sengaja lalai dan melalaikan kewajiban sholat. Kan? Wazani al-muhson, dan pezina al-muhsonu yang muhson. Zina muhson. Apa zina muhson? Zina muhson itu adalah perkara zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga. Jadi ya, kalau orang yang sudah berkeluarga maka zinanya zina muhson. Jadi dia itu termasuk orang yang tidak dimuliakan menurut perspektif Islam. Wal murtadu, dan orang murtad. Jadi dia murtad, keluar dari Islam. Wal kafiru, dan orang kafir. Al harbiyu, dan kafir kategori kafir harbi. Kafir harbi ini adalah kafir yang boleh diperangi gitu loh. Ya. Ada nanti beberapa kategori kafir. Nah, ini adalah kafir harbi yang dia memusuhi Islam. Memang nyata-nyata memusuhi Islam gitu loh. Atau memusuhi bukan Islam secara umum, bisa jadi kalau konteks saat ini. Tapi karena kalau dulu di zaman Nabi konteks Islam itu ya Mekah dan Madinah, wabil khusus adalah Madinah. Maka itu dulu keislaman itu konteks geografisnya hanya Mekah dan Madinah, kemudian baru menyebar pelan-pelan. Nah, ketika orang berurusan dengan Mekah dan Madinah karena dia di bawah kendali Nabi, dan itu dianggap sebagai wilayah kekuasaan Nabi. Kalau wilayah kekuasaan Nabi berarti secara teritorial politiknya itu adalah negara di bawah kepemimpinan
kematian Nabi. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Jadi ketika ada kabilah-kabilah di luar dari wilayah kekuasaan Nabi yang hendak menyerang Nabi dan pengikut orang Islam itu, maka itu kategori harbi. Jadi kafir yang hendak menyerang. Nah, kalau dalam konteks saat ini bisa jadi adalah satu pemerintahan tertentu, bukan masyarakat Islam secara umum, tetapi suatu pemerintahan yang di apa namanya yang suatu pemerintahan yang menganut sistem Islam, suatu pemerintahan yang mayoritasnya penduduknya Islam, suatu pemerintahan ataupun suatu negara yang mayoritas Islam, suatu negara yang menggunakan asas Islam, ataupun suatu negara yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, ya kemudian ada negara lain yang mencoba hendak non Muslim sepenuhnya gitu kan, hendak merongrong negara itu, maka ya itu termasuk kafir harbi. Nah ini boleh kalau dia menyerang, boleh kemudian kita melakukan peperangan dengan itu ya. Kalau tidak ya ngapain gitu kan, cari permusuhan. Nah kemudian wa ghairul muhtarami, dan makhluk yang juga tidak dimuliakan, ghairul muhtarami tidak dimuliakan. Wal kalbu adalah anjing, al-ghafuru al-akuru yang galak. Jadi anjing galak itu, anjing galak, kategorinya anjing galak itu kan banyak sebenarnya ya. Ya yang paling umum itu yang sulit untuk dijinak dengan manusia itu adalah jenis serigala, jadi serigala. Wal kalbul akuru, dan anjing yang galak. Anjing yang galak. Tapi kalau anjing peliharaan, ya artinya dia boleh kita kasih makan gitu. Memuliakan anjing yang jinak itu bukan kemudian dielus-elus, bukan kemudian ditimang-timang, dimandikan, bukan seperti itu. Tetapi karena memang boleh kita memelihara anjing yang digunakan untuk menjaga kebun, untuk menjaga hewan ternak, karena model peternakan zaman dulu itu kan dia digembala di padang besar, sehingga anjing itu dijadikan penjaga gembalaan itu. Kalau ada binatang lain yang hendak menyerang, anjingnya kemudian kan menggonggong. Nah, itu yang apa namanya termasuk kategori anjing jinak. Nah, yang sementara yang tidak dimuliakan di sini adalah kategori anjing itu adalah anjing al-akuru, anjing yang galak. Wal khinziru, dan babi. Nah, yang terakhir adalah makhluk yang tidak dimuliakan dari perspektif Islam menurut kitab Kafinat ini adalah babi. Nggak ada baik-baiknya dari babi itu gitu kan. Maka dalam konteks ini hal ehwal apapun yang berketurunan dari babi maka tidak ya termasuk tidak dimuliakan. Nah, nanti yang paling ribet itu kan ketika itu semuanya berhubungan dengan dunia medis. Nah, apakah bagaimana, sementara menurut medis itu sel-sel yang paling dekat dengan manusia itu keperluan anunya untuk beberapa ininya ada di babi katanya begitu kan, dan lain sebagainya. Atau mungkin saya juga tidak ngerti gitu kan, kenapa kok banyak sekali bidang-bidang kesehatan yang mengandung unsur babi. Nah, apakah karena memang perspektifnya orang barat itu, bagi mereka babi itu adalah termasuk binatang biasa. Kemudian ya mereka, karena bagi mereka itu adalah binatang biasa, tentu tidak ini kan tidak masalah gitu babi. Nah, yang menjadi persoalan kan sekarang ilmuwan muslim kita di bidang itu misalnya tidak banyak gitu loh, tidak banyak, sehingga tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang dunia medis kita. Nah, itulah gunanya kenapa kok orang Islam itu juga harus banyak yang
menguasai bidang-bidang lain gitu loh. Bukan berarti kemudian belajar di STAIN, belajar di UIN, kemudian menganggap keilmuan lain itu menjadi tidak baik atau menjadi haram, kira-kira seperti itu. Nah, ada baiknya kita misalkan meminta, mengajak teman saudara kita itu belajar ilmu lain tanpa meninggalkan pelajaran agamanya. Pelajaran agama ya kayak gitulah, pengetahuan agama secara umum ya, tidak perlu sampai tahapan alim, tidak perlu sampai tahapan orang yang bisa mengeluarkan fatwa, tetapi itu menjadi pedoman bagi dia ketika menjalani profesi-profesinya, dokter kah, mau insinyur teknik sipil, insinyur perkapalan dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau ada muatan-muatan norma Islaminya, kita kuat gitu. Saya sih dugaannya begitu. Nah, itu keterangan sedikit di luar konteks dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.